Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu honorer Senair terkait dengan penghapusan honorer pada November 2023 dibarengi dengan informasi publik yang mengatakan bahwa semua honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara sebelum 28 November 2023 tahun ini. Nah, terkait dengan itu Bapak Ibu, maka pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan atau membagikan satu informasi supaya Bapak Ibu honorer mengetahui kira-kira apa dan bagaimana tindakan pemerintah untuk mengatasi penghapusan honorer ini. Simak videonya, jangan ketinggalan informasi, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Di sini dicatat satu informasi, katanya gawat, honorer resmi dihapus, dan selamat, honorer golongan ini diangkat ASN tanpa seleksi tes tahun 2023 tahun ini. Satu hal yang perlu kita luruskan Bapak Ibu, bahwa penghapusan honorer itu bukan suatu hal yang gawat, bukan suatu hal yang dikhawatirkan, tidak perlu dicemaskan. Ingat instruksi Presiden kepada Menpan RB supaya pemerintah dalam hal ini melalui Menpan RB mencari jalan tengah terbaik demi keselamatan honorer. Ikuti terus informasi ini. Pemerintah telah resmi mengumandangkan dan menghapus tenaga honorer pada 28 November 2023 tahun ini. Nah, ada apa ini Bapak Ibu? Karena pada dasarnya sudah ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang penghapusan honorer ini. Maka itu adalah suatu hal yang wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan tersebut. Tetapi belakangan ini, ingat bahwa Presiden Jokowi telah memberi instruksi kepada Menpan RB untuk mencari jalan tengah terbaik demi keselamatan honorer ini. Sisi lain, penataan non-aparatur sipil negara ditutup pada tanggal 31 Maret 2023. Lalu, setelah pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau manajemen P3K. Dalam peraturan pemerintah tersebut, instansi pemerintah hanya wajib memiliki dua jenis kepegawaian, yang notabene pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Penghapusan tenaga honorer dilakukan agar tidak ada lagi kesenjangan sosial antara pegawai di dalam lingkungan instansi. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa status pegawai yang ada sekarang, selain daripada PNS dan honorer, ada juga P3K, artinya ada ASN yang terdiri dari dua, yaitu PNS dan P3K, dan ada juga honorer. Tetapi sesuai dengan apa yang telah disampaikan di sini, supaya jangan ada kesenjangan, berarti semua honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K maupun PNS, sehingga status pegawai semua di instansi pemerintah itu sama, yaitu ASN yang terdiri dari PNS dan P3K, tanpa mengenal honorer lagi. Maka dengan demikian penghapusan tidak perlu dicemaskan. Hal ini juga dilakukan untuk mencegah perbedaan gaji yang signifikan antara pegawai non-ASN dengan pegawai ASN seperti PNS dan P3K. Di beberapa instansi, pegawai pemerintah bahkan hanya menerima gaji sekitar Rp250.000 per bulan. Itu banyak Bapak Ibu, antara lain honorer guru, honorer kesehatan, dan honorer lain yang menerima penggajian atau yang menerima penghasilan dari kegiatan melaksanakan honorernya itu di bawah standar rata-rata. Maka ini adalah suatu hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Tak jarang, pegawai honorer juga harus menerima beban tugas dan tanggung jawab yang lebih berat dari pegawai ASN. Oleh karena itu, instansi pemerintah tidak dibenarkan lagi mempekerjakan tenaga honorer. Artinya, semua honorer yang ada jangan dipandang sebelah mata, artinya diangkat menjadi ASN sehingga tidak menimbulkan kesenjangan dan kepincangan sosial, demikian dengan status, pekerjaan, dan penghasilan.
Selain itu, proses perekrutan dan penerimaan tenaga honorer di setiap instansi pemerintah berbeda-beda dan seringkali tidak sesuai prosedur resmi dan seragam. Sehingga penerimaan honorer dilakukan secara non-prosedural dan upah yang diberikan pun sekedarnya saja. Padahal, tenaga honorer sudah bekerja dengan maksimal dan tak kalah pentingnya sebagai pelayan publik seperti pegawai aparatur sipil negara. Presiden Jokowi telah menetapkan penghapusan honorer pada tahun 2023. Ini dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Hal ini juga telah dibenarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 ini, yaitu tentang aparatur negara atau peraturan pemerintah ini, yaitu mengenai penghapusan honorer. Hal ini juga telah dibenarkan ya oleh Menpan RB selaku birokrasi pemerintahan yang mengambil alih kegiatan pemerintahan di birokrasi kepegawaian. Namun, tenaga honorer yang ingin tetap bekerja di instansi pemerintah kini dapat diangkat menjadi ASN tanpa harus melewati tes. Ini merupakan kabar baik bagi tenaga honorer yang ingin tetap bekerja di instansi pemerintah dan mendapatkan kepastian status kepegawaiannya yang lebih baik lagi. Meski demikian, pemerintah tetap mengingatkan agar proses pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara dilakukan dengan prosedur yang benar dan transparansi. Melalui peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018, pemerintah berusaha untuk menata kembali kepegawaian di instansi pemerintah dan memastikan bahwa setiap pegawai memiliki status yang jelas. Selain itu, penghapusan honorer juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah. Nah, ini artinya dengan semua honorer diangkat menjadi ASN, maka tuntutannya supaya dalam hal pelaksanaan kegiatan pelayanan publik sangat berkualitas sebagaimana harapan. Namun demikian, penghapusan tenaga honorer juga menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian orang, terutama bagi mereka yang saat ini masih bekerja sebagai tenaga honorer. Sejumlah pegawai honorer mengkhawatirkan nasib mereka setelah kebijakan ini diberlakukan. Apakah mereka akan langsung dipecat ataukah masih ada kesempatan untuk menjadi ASN? Pemecatan tidak perlu dihiraukan, jangan dicemaskan. Karena memang janji Presiden Jokowi dan Menpan RB dan seluruh jajaran pemerintah lainnya bahwa di tahun 2023 tidak akan ada pemecatan, PHK, dan perumahan honorer. Tetapi honorer diberdayakan, dialihkan menjadi aparatur sipil negara. Untuk menjawab kekhawatiran tersebut, maka pemerintah memberikan solusi dengan memberikan kesempatan bagi tenaga honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara tanpa harus mengikuti tes seleksi. Namun, tidak semua tenaga honorer berhak untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara, melainkan hanya yang memenuhi persyaratan tertentu saja. Tentu dalam hal pengangkatan ini Bapak Ibu, jangan dianggap karena tidak ada tes, maka dengan mudah honorer itu semuanya diangkat menjadi aparatur sipil negara. Ingat bahwa seleksi yang akan ditempuh adalah seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data SK honorer dan dokumen lain yang ada hubungannya dengan pengangkatan honorer menjadi ASN nantinya. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi ASN adalah memiliki masa kerja minimal 2 tahun, memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang akan diisi, dan memiliki kinerja yang baik selama menjadi tenaga honorer. Itu satu penilaian yang merupakan penentu Bapak Ibu honorer bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Selain itu juga ada beberapa kriteria tambahan yang juga menjadi pertimbangan dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN seperti usia maksimal 35 tahun, tidak pernah dihukum penjara atau dikenai sanksi yang lebih berat, dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah. Dengan adanya kesempatan ini diharapkan bahwa tenaga honorer yang selama ini telah bekerja dengan baik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat diangkat menjadi aparatur sipil negara.
Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meminimalisir kesenjangan sosial di lingkungan instansi pemerintah. Namun, penghapusan tenaga honorer dan pengangkatan mereka menjadi ASN tanpa tes seleksi juga menimbulkan polemik di masyarakat. Ingat Bapak Ibu ya, pengangkatan honorer menjadi ASN tanpa tes ini menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat. Beberapa pihak mempertanyakan mengenai kualitas dan kapasitas tenaga honorer yang diangkat menjadi ASN serta keadilan dalam proses seleksi yang dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tidak mengorbankan kualitas dan kapasitas pegawai yang diangkat. Proses seleksi yang dilakukan juga harus transparan dan adil, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Penghapusan tenaga honorer dan pengangkatan mereka menjadi ASN tanpa tes seleksi memang menjadi kebijakan yang kontroversial. Namun di tengah perdebatan tersebut, pemerintah harus tetap fokus pada tujuan utama dari kebijakan ini, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meminimalisir kesenjangan sosial di lingkungan instansi pemerintah. Dalam upaya penataan non-ASN, pemerintah juga memberikan kesempatan bagi tenaga honorer yang ingin bergabung menjadi aparatur sipil negara. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K yang mengatur proses seleksi bagi tenaga honorer yang ingin menjadi ASN. Namun, yang menarik adalah bahwa dalam peraturan pemerintah tersebut, tenaga honorer yang ingin menjadi aparatur sipil negara tidak perlu lagi mengikuti seleksi CPNS seperti yang diikuti oleh pelamar umum. Mereka akan langsung diangkat menjadi P3K dan diikuti dengan masa percobaan selama 1 tahun sebelum menjadi ASN tetap atau sebelum menjadi pegawai tetap. Namun, hal ini menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. Beberapa pihak merasa bahwa kebijakan ini bisa saja menimbulkan ketidakadilan bagi pelamar umum yang harus mengikuti proses seleksi CPNS yang cukup ketat dan kompetitif. Selain itu juga masih ada beberapa kekurangan dalam sistem seleksi P3K. Beberapa kasus seleksi P3K yang dilakukan oleh instansi pemerintah tidak sesuai prosedur dan terindikasi adanya praktik KKN dalam penerimaan calon P3K. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa proses seleksi P3K berjalan dengan baik dan transparan dan tidak menimbulkan ketidakadilan di antara calon aparatur sipil negara. Dalam hal ini, sebagai masyarakat yang peduli dengan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi, kita juga bisa berperan aktif dengan melaporkan jika menemukan adanya praktik KKN dalam proses seleksi P3K. Secara keseluruhan, penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah dan pemberian kesempatan menjadi ASN bagi tenaga honorer adalah upaya positif pemerintah dalam memperbaiki kinerja birokrasi dan memberikan perlindungan sosial yang adil bagi tenaga kerja di sektor publik. Namun, hal ini juga perlu diiringi dengan sistem seleksi yang baik dan transparan agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi calon ASN dan juga memastikan bahwa calon ASN yang diangkat memiliki kemampuan dan kualifikasi yang memadai untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pegawai negeri. Untuk melihat database pengangkatan honorer jadi ASN tanpa tes 2023, silakan diklik di sini dalam arti silakan dicek Bapak Ibu ya melalui data honorer non ASN bkn.go.id. Jadi di sana silakan dicek tentang bagaimana keberadaan honorer yang akan diangkat menjadi ASN tanpa tes di tahun 2023 tahun ini. Selain itu, pastikan bahwa nama Bapak Ibu tetap terdaftar dalam database BKN dengan prosedur yang sudah pernah kita sharekan melalui channel ini. Silakan dicek Bapak Ibu ya, yaitu tentang cara cepat dan tepat untuk mengetahui nama Bapak Ibu honorer yang telah lolos verifikasi dan validasi di database BKN. Jadi untuk melihat daftar nama honorer kedua dalam verifikasi BKN pada penataan non-ASN, silahkan dicek Bapak Ibu ya melalui data honorer di sana. Ada link yang sudah tersedia tentang pendataan non-ASN.
Demikianlah informasi Bapak Ibu seputar honorer yang telah resmi dihapus dan beberapa tenaga honorer yang diangkat jadi ASN tanpa tes di tahun 2023 tahun ini. Perlu saya luruskan satu informasi Bapak Ibu, yaitu untuk melihat daftar nama honorer K2 yang ada dalam verifikasi BKN pada pendataan non ASN, silakan dicek masing-masing Bapak Ibu ya. Kemarin bahkan bulan-bulan yang lalu sudah beredar informasi dengan surat edaran yang telah diedarkan oleh pemerintah pada saat pengumuman pendataan atau finalisasi data honorer 2023 melalui database BKN. Baik yang sudah terdaftar di tahun 2022, demikian yang baru mengupload SPTJM mulai 15 Maret sampai dengan 31 Maret 2023 tahun ini. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.